Tadi kita kan makan sama-sama. Tapi hari ini Bante nggak makan ya. Tadi pagi sudah ya. Bante makan sehari sekali. Seminggu 7 kali atau 6 kali, 5 kali. Senin Kemis. Itu kayak tradisi kejawen juga Bante ya. Kejawen itu ada tuh Senin Kemis gitu. Tapi kalau orang kejawen masih makan 3 kali loh Bante sisanya. Ini Bante itu makan seminggu 5 piring gitu ya. 5 mangkok gitu ya. Bisa berapa tahun Bante? 88 pola dietnya seperti itu Pak Edi. Tolong diperiksa kadar antioksidannya nih. Saya itu juga kalau makan cuman hari yang depannya S saja kok. Maksudnya apa nih Pak? Senin, Selasa, Sabtu, Minggu, Sabu, Samis, Jumat. Maksa ini maksa. Ya, tadi kan kita makan sama-sama gitu tuh. Ini pengakuan jujur saya Pak. Tadi ketika saya makan tuh saya jadi takut. Mau ngambil kodok itu, ini ini ya, mengandung radikal bebas enggak nih gitu ya. Padahal ada kulitnya, terus mau makan buah itu ini. Buah dulu atau nasi dulu. Terus mau makan sambal aja mikir. Ini mau makan dawet ini ada santannya mikir. Jadi ada gorengan-gorengan itu juga mikir. Tadi terus terang Pak, secara pribadi saya melihat presentasi Bapak yang menakjubkan itu saya jadi takut Pak. Takut hidup dan takut mati juga Pak. Gimana nih Pak? Jadi problem nih Pak. Tolong Bapak bertanggung jawab terhadap keadaan batin saya Pak. Baik. Gimana nih jadi, Pak? itulah mengapa saya jadi serba salah karena presentasi saya begitu disingkat sih ya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan presentasi saya full 4 jam, sebetulnya Bapak Ibu mendapatkan overview, mendapatkan knowledge itu yang jauh lebih lengkap dan bulat. Itulah the beauty of antioksidan Bapak Ibu. Itulah kehebatan antioksidan. Bapak Ibu kalau tidak percaya nanti malam kita sama-sama makan tahu pong atau gorengan apapun juga yang jelek-jelek bareng saya. Saya berani. Why? Karena antioksidan saya hari ini 90.000. 90.000, saya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Ya. Ketika kita antioksidannya sangat tinggi, kemudian Bapak Ibu salah makan. Contoh misalnya makan kulit kodok. Apakah kulit kodok itu radikal bebas? Absolutely, radikal bebas. Ya. Digoreng lagi, ya. Ketika kita makan kulit kodok dan kita kena antioksidan kita minus 10.000. Kalau Bapak Ibu punya antioksidan 90.000, Bapak Ibu masih punya 80.000 Bapak Ibu. Depositonya ada ya? It's just fine, nggak ada masalah. Bapak Ibu kemudian makan lagi gorengan, makan lagi 5.000, masih 75.000. Yang jadi problem, ketika antioksidan Bapak Ibu itu cuma 20.000, terus dimakan 15.000, jadi 5.000, terus kemudian Bapak Ibu agak stres jadi kepotong lagi 4.000 cuma jadi 1.000, dan Bapak Ibu selingkuh, terus Bapak Ibu di suatu saat itu antioksidan Bapak nadir di titik mendekati 0, saat itu juga sel Bapak mengalami mutasi. Saat itu juga sel Bapak Ibu mengalami mutasi. Jadi mutan gitu maksudnya? Absolutely. Avatar? No. Maksudnya mutasi itu mengalami kerusakan fungsi Pak. Oh. Nah kalau tubuh Bapak Ibu masih cukup kuat, artinya besoknya Bapak Ibu langsung recovery dengan antioksidan yang bagus, sel yang mutasi tadi bisa dimatikan. Nah istilah medisnya namanya apoptosis. Dimatikan sehingga dia tidak menjadi bibit stroke, bibit jantung, bibit kanker, bibit ginjal, diabetes dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu begitu terus dalam waktu yang lama, tadi kalau istilah Pak Andaka, celengannya sedikit tapi blonjo terus, ya tinggal menunggu waktu, kapan Bapak Ibu akan sakit, begitu. Jadi itulah the beauty of antioksidan. Ketika antioksidan kita sudah sangat tinggi, saya bisa makan apapun. Tadi malam saya makan Kentucky, nggak masalah. Junk food? Nggak masalah, itu benar-benar engkong kacamata Pak, Kacamata ya, no problem for me, ya, nggak ada masalah. Ketika minggu lalu saya memberikan seminar di Singapura, ya, ketika Bapak Ibu naik pesawat, Bapak Ibu tuh sudah pasti kemakan paling tidak 7.000 sampai 10.000 antioksidan Bapak Ibu akan hilang, pasti. Why? Karena ketika kita naik pesawat itu akan di ketinggian jelajahnya tuh sekitar 27.000 sampai 30.000 kaki. Itu artinya 10.000 kilometer. Itu artinya Bapak Ibu berada di atas lapisan ionosfer. Lapisan atmosfer yang mampu mendeflek, yang mampu memantulkan sinar-sinar dari kosmis, sinar alfa, beta, gamma, dan X-ray, itu adalah lapisan ionosfer. Ketika kita terbang dengan pesawat, dan pesawat itu di atas lapisan ionosfer, artinya Bapak Ibu telanjang, Bapak Ibu terkena gempuran sinar kosmis. Makanya kalau Bapak Ibu boleh pernah bayangkan, walaupun Bapak Ibu naik pesawat dari Semarang ke Surabaya, cuma 30 menit, turun kan pasti rasanya letih, lemes, betul enggak? Padahal nggak capek, cuma duduk. Kenapa? Karena ketika selama penerbangan itu kita digempur habis-habisan oleh sinar kosmis.
Ya, itu yang jadi bermasalah. Nah, kembali kepada tadi, ketika antioksidan kita sangat tinggi, Bapak Ibu nggak masalah seperti itu. Bapak Ibu kadang-kadang makan jorok sedikit, kadang-kadang Bapak Ibu makan gorengan, nggak ada masalah. Makanya kenapa sebetulnya kalau presentasi saya secara lengkap Bante ya, saya di situ tekankan, intinya adalah usahakan antioksidan kita di atas 50.000. Ya, jadi Pak Andoka nggak usah takut makan. Saya makan sembarangan, bener-bener totally sembarangan. Makan gorengan seneng banget. Ya. Usah ngubah pola diet, jadi siksaan batin. Persis. Jadi ketika antioksidan Bapak itu sangat tinggi Bapak Ibu bisa makan apapun. Karena celengan kita banyak Pak. Tapi tentunya habis kita makan rada ngawur-ngawur sedikit, langsung di recovery dengan antioksidan yang bagus. Ya, kita makan misalnya yang mengandung antioksidan tinggi, tadi saya juga sependapat dengan Pak Hendro, pepaya Bapak Ibu, pepaya. Kates itu adalah buah yang sangat powerful. Ya, antioksidannya sangat tinggi, harganya sangat murah. Dan masih aman. Kalau yang lain enggak aman. Bapak Ibu saya mau cerita sedikit-sedikit. Bapak Ibu tahu semangka. Bapak Ibu pernah lihat TV enggak? Banyak semangka yang berada di pasaran itu, yang merah-merah itu disuntik dengan cat tembok. Itu masuk TV. Ya. Jeruk. Bapak Ibu coba bayangkan, jeruk dari Cungkuok, dari China ke sini 1 bulan lebih. Kok masih seger-seger saja? Diapain itu? Pikir sendiri. Apel. Dari Amerika Serikat ke Indonesia, 2 bulan naik kapal. Kok sampai sini seger-seger aja? Diapain? Ditempelin lilin, wax. Itu masuk kira-kira sampai 1 senti dari kulit. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan apel-apel yang impor, boleh, tapi potong dulu 1 senti dari kulit, habis. Makanya makan apel Malang. Ya. Ya seperti itu Pak. Jadi seringkali kita mendapatkan inputan makanan yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu sangat-sangat beracun. Jadi ketika kita membalikkan dengan antioksidan tadi, saya sarankan buah yang paling aman itu pepaya, sirsak, yang murah-murah aja. Kayak pisang, nggak perlu kita Cavendish-Cavendishan, udah mahal, nutrisinya lebih tinggi pisang Ambon. Pasti. Seperti itu ya. Jadi intinya seperti tadi, kita berpikirnya mirip seperti kita punya rekening di bank lah begitu ya. Ketika kita makan makanan yang bagus ya, itu rekening kita, tabungan kita jadi banyak. Ketika kita kadang-kadang makannya jorok, ya tabungan kita jadi kecil. Nah sekarang tinggal kita mau gimana? Mau kita tabungan kita mau banyak atau mau sedikit? Kalau mau banyak ya perbanyak makanan-makanan yang bagus. Kayak saya hampir setiap hari melakukan seminar Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Bapak Ibu kebayang nggak kalau pas saya seminar, kira-kira saya bisa makan bagus nggak? Nggak mungkin. Saya pernah seminar sekali di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Kupang itu makanan yang paling elit namanya lawar. Bapak Ibu tahu lawar ya? Lawar itu jeroan dikasih cuka. Itu makanan paling elit di sana. Makanya ketika saya scan antioksidan di sana nggak ada satupun yang angkanya bagus, jelek semua. Lah saya habis seminar karena saya dianggap yang dihormati, dikasih lawar, mati gitu. Isinya jeroan dikasih cuka. Waduh, gimana ya tak makan toh? Masa saya bilang, wah ini nggak bisa gini kan? Saya menyinggung toh tuan rumah. Saya makan nggak apa-apa. Saya seminar di Surabaya Bante. Wah, diajaki makan, katanya ada makanan enak di sana. Apa itu? Rawon setan. Ya, Bapak Ibu tahu rawon setan ya? Itu isinya bener-bener setan itu, bener itu, serius itu. Udah sangat radikal bebas toh isinya. Ya enak, ya saya makan. Ya, lah kalau saya nggak punya antioksidan yang sangat tinggi, bagaimana saya hari ini bisa punya appearance seperti hari ini? Seperti itu. Jadi saya benar-benar membalance dengan hal-hal yang buruk yang saya masukkan itu. Ya, dengan kecapean, saya capek sekali seminar itu. Kadang-kadang saya seperti tadi malam saya tidur cuma 2 jam. Saya sering sekali tidur cuma 2 jam. Ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat saya nggak ada kecapean sedikit pun. Kenapa? Karena saya mempertahankan antioksidan saya dengan sangat tinggi. Caranya itu tadi. Kalau saya terus terang saya tambahkan dengan suplemen. Saya ada beberapa suplemen dari Amerika Serikat yang saya masukkan. Yaitu the best suplemen. Tapi Bapak Ibu jangan nanya mereknya apa, karena di sini saya bukan mau jualan. Ya. Tapi intinya adalah ketika Bapak Ibu punya tadi tabungan yang sangat tinggi, Bapak Ibu bisa belanja kapanpun, kira-kira begitu. Ya sama seperti itu. Mungkin jelas ya Pak Andaka. Jadi jangan takut makan. Tidak apa-apa. Mau apa tadi? Kulit kodok, kulit ulo, kulit boyo, terserah Pak. Dimakan, enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Tapi syaratnya antioksidan kita harus tinggi. Baik, terima kasih. Iya, tepuk tangan. Ya. Pak, penasaran Pak. Kalau Pak Edi sendiri itu olahraga enggak Pak? Baik. Setiap harinya atau tiap minggunya. Kalau olahraga apa? Pertanyaannya sangat bagus. Tadi saya sarankan di sana salah satu teknik untuk antioksidan kita harus tinggi, kita harus sering olahraga. Harus. Karena manusia itu sebetulnya dulu-dulunya kita itu kan kalau berdasarkan ilmu sains, kita itu kan monyet. Ya maksudnya kita ditakdirkan untuk harus beraktivitas, nggak boleh diem. Kira-kira Bapak Ibu pernah mikir nggak, saya sering olahraga nggak?
Kalau dilihat dari bentuk badannya enggak loh Pak. Tidak pernah olahraga sama sekali. Bukan masalah saya nggak mau olahraga, saya tahu olahraga itu penting. Lah kapan olahraganya? Ya, nggak pernah bisa Pak saya. Paling olahraganya ya kalau saya nggak ada Tahu, Pak. seminar. Pas 365 hari tadi jurus-jurus. Absolutely, itu olahraga yang lebih betul. Ya saya Benar, Pak, benar. olahraganya cuma olahraga malam itu, olahraga betulan siang, waduh, bukannya nggak mau, nggak sempat, betul-betul nggak memungkinkan. Tapi sama, saya mungkin cerita sedikit. Kalau Bapak Ibu nggak sempat jogging, nggak sempat renang, nggak sempat treadmill dan sebagainya, sebetulnya hubungan seksual itu juga sama powerfulnya dengan Bapak Ibu berenang sekitar 500 meter. Ya, kalori yang dibakar itu sama, bahkan lebih intens. Kenapa? Karena melibatkan emosional. Ya, fisikal dan emosional. Tentunya dengan pasangan ya. Jangan kita dapat gebetan di pesawat atau di Gebetan. bis ya. Enggak boleh. Ya, Gebetan. seperti itu. Jadi kembali kepada tadi ya, saya enggak pernah olahraga Pak. Bukan saya enggak mau, tapi enggak memungkinkan. Tapi tidak Bapak, berarti salah kan olahraga, tidak berarti jelek kan? loh, harus Pak, Harus olahraga kan, ya? harus. Dan the best olahraga yang terbaik adalah berenang. Ya, olahraga yang terbaik adalah berenang. Harus, olahraga harus. Ya, gitu. Tapi ketika antioksidan kita sangat tinggi, sebetulnya kita bisa menutup faktor olahraga itu Pak. Bisa menutup sedikit begitu. Ya, jadi kembali kenapa saya begitu antusias memberikan antioksidan, karena dari yang kami pelajari dan sampai hari ini research di Amerika Serikat, di seluruh dunia, antioksidan ini adalah satu zat yang luar biasa ajaib, yang mampu membuat kita itu menjadi secara fisik ya, secara kesehatan menjadi prima sekali. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita. Nah, kini kita masih punya waktu 1 jam 10 menit untuk kongko-kongko dengan Bapak sekalian. Silakan. Ya, saya Hendro Siswoyo, karena tadi disinggung oleh Pak Edi. Mau balas dendam Pak, meluruskan. Tidak meluruskan, malah saya itu bingung begitu. Oh, bingung. Karena saya itu dari umat Buddhis, saya itu melakukan meditasi. Jadi tentang tadi hubungan seks 1 minggu 3 kali itu bahwa orang itu orgasme sama eyakulasi. Ya, saya sudah tadi membicarakan dengan Pak Edi bahwa saya juga pernah di kedokteran, ya, sedikit-sedikit mengerti tentang ilmu kesehatan itu. Setahu saya kalau orang itu berkali-kali mematok seks itu sampai 1 minggu 3 kali, saya yakin meditasinya buyar. Pasti, karena pikiran itu jadi melekat pada objek orgasme itu. Dan secara kesehatan, tulang-tulang sumsum yang di belakang itu keropos Pak. Terus saja, nanti kalau dikhawatirkan, saya sudah 64 ya. Tahunnya nanti 60 lebih, itu permainan seks yang terus-menerus. Bukan sehat Pak, malah bengkong itu saya kira. Jadi saya baca bukunya Lao Tse. Lao Tse itu tahu ya. Itu kekuatan kalau sampai 100 tahun lebih. Atau Bodhidharma, Tatmotsosu. Itu hampir tidak melakukan satu orgasme Pak. Karena di dalam meditasi pun satu ketenangan, kedamaian yang bahagia saja itu sebetulnya orgasme. Mungkin ini ada kontradiksi karena yang satu Bante Utamo itu melakukan meditasi, mungkin Pak Edi ya mungkin 5 menit aja meditasi mampu, Banda nggak tahu itu karena 5 menit itu lama bagi orang nggak menjalankan meditasi ya. Jadi itu sedikit mungkin ada konflik. Jadi saya tadi sudah ngomong yang paling bagus itu adalah ya olahraga, gerak badan, pikiran itu damai, di dalam batin Ya. itu tenang sekali. Ya, terima kasih Pak Indro. Saya langsung jawab aja biar cepat. Jadi begini Bapak Ibu, intinya ya, baik itu orgasme, baik itu meditasi, baik itu berbuat baik dan sebagainya, itu intinya secara sains ya, kita ngomong secara sains ya Bante, intinya itu adalah pada 3 hormon tadi Bapak Ibu, ya, intinya pada 3 hormon tadi, ya, feromon, serotonin dan endorfin. Endorfin. Nah, 3 hormon ini adalah yang memicu seseorang menjadi sehat dan awet muda. Hormon ini tidak harus diproduksi melalui orgasme, absolutely not. Ketika kita melakukan sesuatu yang sangat baik, yang membuat kita sangat puas, hormon 3 ini juga akan keluar. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu,
Bapak Ibu melakukan kebaikan dengan membantu seorang anak kecil ya di pinggir jalan yang hampir ketabrak mobil, Bapak Ibu cepat tarik dia sehingga dia tidak jadi ketabrak mobil. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu begitu bahagia, begitu puas. Ketika Bapak Ibu menyumbang panti-panti asuhan anak-anak yang tidak mampu, Bapak Ibu menyumbang ke vihara, Bapak Ibu melakukan kebaikan seperti itu dan dengan tulus, apa yang Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu merasa begitu bahagia. Ketika kita merasa begitu bahagia, begitu tenang dan puas, itu 3 hormon tadi, itu tanda bahwa hormon tadi keluar. Ketika kita merasakan kepuasan itu hormon tadi keluar. Nah kenapa tadi kok saya agak spesifik menyoroti orgasme? Karena Pak Andaka menanyakan mengenai seksual. Ya, itu salah satu cara Pak Indro ya untuk supaya hormon tadi keluar. Tapi tidak harus seperti itu. Contoh seperti Bante misalnya. Lah Bante terus hubungan seksual sama siapa? Betul? Lah, tidak mungkin. Tapi saya percaya 1000% hormon endorfin, feromon, dan serotonin Bante itu setiap hari keluar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bante setiap detik yang ada di dalam pikirannya Bante hanya satu, yaitu bagaimana dia bisa menyebarkan kebaikan untuk semua orang. Ya, dan itu cukup buat Bante untuk mengeluarkan hormon-hormon tadi. Seperti itu Pak. Jadi intinya nggak harus seperti itu Pak Hendro. Ya, nah pertanyaan apakah Pak Hendro kalau 3 kali seminggu nanti kutulannya keropos? Absolutely tidak Pak. Ya Bapak ganti-ganti gaya, jangan gitu terus Pak. Nah kalau gitu terus ya nanti boyoknya semplok lama-lama Pak gitu. Kan bisa Bapak yang on top atau Ibu yang on top kan bisa ganti-ganti. Gitu loh Pak, nanti Bapak tak kasih bukunya deh Pak. Ada beberapa gaya yang bisa dilakukan begitu smooth, begitu enteng, tidak menguras tenaga, tidak marahi boyok semplok Pak. Tapi hasilnya oke juga begitu, nanti tak kasih tahu ceritanya begitu ya. Saya dulu nanti. Bukunya kasih saya dulu. Oh buku kasih Pak Andaka dulu. Ya. Loh Pak Hendro yang minta dulu ini. Ya jadi gitu Bapak Ibu ya, intinya sebetulnya satu. Ketika kita mendapatkan kepuasan yang luar biasa karena kita melakukan satu perbuatan atau kita kebaikan dan sebagainya, sama aja hormon-hormon tadi keluar seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya silakan menanya selanjutnya 1. Tadi kan Handaka bilang, Ya. saya jadi ketakutan kalau lihat makanan ini, makanan itu. Nah pertanyaan saya untuk Pak Edi. Oh itu Edi pertanyaan. Waduh, sudah takut saya. Baik Bu, silakan Bu. Ada nggak hubungannya antara body and soul? Karena kalau kita melihat makanan itu sudah racun buat kita, otomatis yang kita makan itu betul-betul seperti racun untuk kita. Kalau kita positive thinking, ini makanan berguna untuk saya. Otomatis kan makanan itu memang berfungsi untuk kita. Ya. Nah pertanyaan saya, adakah hubungan antara pikiran kita dengan sel-sel di dalam tubuh kita? Ya. Karena saya pernah membaca itu sel T itu bisa dia emosi. Penyakit datang, cancer seperti di kemo, di apa, itu kan karena kita sudah pikirannya buruk, semakin malah di kemo, imun kita turun, mati itu, cepat mati. Ya. Tapi ada orang yang nggak di kemo, tapi dia punya positive thinking. Ya akhirnya dia bisa sembuh. Betul. Seperti Bante Utamo tadi katakan, saya juga tadi pertama takut. Kan biku-biku kita nanti bisa kanker prostat semua. Buktinya enggak, wajah Bante Utamo dengan saya umur seumur-umur, tapi dia masih muda juga. Itulah Dari Bu. dulu saya lihat dia tetap awet muda. Betul. Tetap Makanya ada fungsinya kan, hormon 3 itu berfungsi tidak saat kita oh meditasi. absolutely Bu. Jadi hormon 3, berguna ya. enggak? Betul, jadi 3 hormon tadi itu yang tadi saya katakan. Kenapa mereka-mereka yang tidak berkeluarga pun, seperti Bante misalnya atau para pastor di Katolik, mereka tetap bisa begitu fresh. Karena itu tadi mereka selalu berbuat kebaikan dan itu menekan sel kanker Bu. Itu menekan sel kanker. Tapi bagi kita yang biasa-biasa seperti hidup biasa begitu, salah satu yang efektif adalah untuk membuang supaya sperma itu nggak ngumpul. Tapi kalau orang yang nggak berumah tangga tapi punya satu habit, satu kehidupan sehari-hari yang begitu baik sehingga endorfin, feromons dan serotonin serta antioksidannya sangat tinggi, itu sel-sel sperma yang rusak yang harusnya bisa jadi prostat dia akan bisa dimatikan oleh antioksidan tadi Bu. Seperti itu. Meditasi bisa menimbulkan 3 hormon itu tadi ya. Ketika Ibu meditasi dengan sangat tinggi dan Ibu mendapatkan satu perasaan yang luar biasa di situ, Beyond absolutely. orgasm itu dia. Yes, absolutely Ibu. Dan kalau Ibu menanyakan apakah ada hubungan antara body dan soul, jelas. Mind, body, and soul Bu. Itu salah satu yang jelas sangat menyatu. Saya punya banyak sekali pasien, klien di seluruh Indonesia, mereka-mereka yang terkena penyakit kanker dan sangat berat. Ya, ketika saya masukkan di sana satu prinsip, bahwa penyakit yang Anda dapatkan itu bukan kutukan dari Tuhan, tapi itu malah suatu rencana dari Tuhan yang Anda harus hadapi dengan bijaksana. Apa yang terjadi?
90% dari klien-klien saya sembuh. Ya, seperti itu. Nah, kembali kepada tadi, kalau kita pas mau makan, kita mikir makanan ini akan pasti memberikan sesuatu yang berguna buat saya. Itu pasti akan ada hasilnya. Tapi kembali tadi, kalau ibu makan gorengan yang dicampur plastik, ibu mikir gorengan ini akan memberikan sesuatu yang berguna, ya tidak akan berguna juga, Bu. Karena selnya akan kemasukan plastik, Bu. Jadi sekuat-kuatnya kita mikir kalau dikasih plastik ya jadi plastik, Bu, tetap begitu. Jadi kita harus lebih bijaksana ya, Ibu ya, di sana ya. Tapi absolutely tadi 3 hormon tadi itu berpengaruh sangat besar kalau pikiran kita positif, jelas. Makanya tadi saya ngomong ada 3 hal yang kita harus lakukan setiap hari. Pertama, berbuat baik. Kedua, berbuat baik. Ketiga, berbuat baik. Ya, kasih. Satu lagi untuk Bante ini. Bagaimana kita meditasi sampai bisa mencapai PT? Iya, Terima ini kasih. PT ini jadi istilah khusus ya. PT biar Jadi nggak usah makan sekarang lagi. sebetulnya meditasi itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah bagaimana kita fokus. Pikiran kita itu bisa fokus. Nah, harapan supaya kita bisa fokus adalah batin menjadi tenang. Karena kita tidak bisa fokus itu karena batin yang gelisah. Makan yang enak, kemudian kita terima telepon yang kurang nyaman, maka akhirnya pikiran kita tidak fokus, makanan menjadi tidak enak. Makanan enak, kemudian orang lain ngomong tentang hal yang tidak enak. Nah, misalnya ngomong tentang toilet yang kotor dan lain sebagainya, langsung juga makanan menjadi tidak enak. Kenapa? Karena pikiran tidak fokus. Tapi ketika kita belajar, saya fokus, saya makan. Fokus pada makanan, saya tidak mau mikiri yang lain. Maka kita bisa makan dengan enak. Walaupun, terima kasih, wah ini Pak Edi bikin saya mimpi indah terus loh nanti. Ya. Jadi pikiran kita akan tetap fokus terus. Itu adalah meditasi tahap yang pertama. Nah, caranya adalah ketika kita sedang duduk, misalnya kita ngamati apa? Apakah kita hanya mengulang kata-kata, semoga semua makhluk bahagia, selain kita berpikir positif kita juga bisa fokus, atau kita ngamati, misalnya saat ini saya sedang bernafas, nafas masuk dan nafas keluar. Ketika kita bisa fokus terus menerus, pikiran yang keluar itu kita bisa fokuskan lagi kepada objek, maka muncullah piti itu. Ya, karena itu nanti ada tahapnya. Witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Piti itu adalah bagian kebahagiaan secara pikiran. Sedangkan suka itu nanti adalah kebahagiaan secara perasaan. Ya ada perbedaannya. Jadi ketika kita sudah mulai fokus, kita muncul bahagia dalam pikiran. Ya, ini mungkin yang tadi ketiga hormon itu juga mulai aktif. Ya, sehingga ada yang sampai mengatakan orang meditasi bisa kebahagiaannya melebihi orgasme itu. Kalau itu terus kita fokuskan dan kita tidak mencari pitinya, maka muncullah yang disebut suka. Kebahagiaan dalam perasaan. Ya beda lagi nanti. Terus difokuskan lagi, muncullah ekagata, pikiran hanya manunggal pada objek itu sendiri. Nah, tetapi kalau kita meditasi nanti kita kembangkan ke arah yang lebih pada pengembangan spiritual yang lain adalah bagaimana kita menyadari apa saja yang terjadi pada diri kita. Nah, ini menggunakan konsentrasi tadi, setelah kita mampu konsentrasi, sekarang kita gunakan untuk melihat saat ini saya sedang berjalan, jadikan jalan ini sebagai objek. Saat ini saya sedang berbicara, jadikan objek pembicaraan ini. Saat ini saya sedang mendengar, jadikan pendengaran ini sebagai objek. Pada saat itu batin menjadi tenang. Kenapa? Karena batin tidak tenang itu karena dia sering membanding-bandingkan itu. Aduh, aku dulu pernah begini, aku nanti bagaimana? Karena kita punya 3 dimensi waktu, yaitu dimensi waktu yang lampau, dimensi waktu yang sekarang, dan dimensi waktu yang akan datang. Hidup kita itu sebetulnya pada dimensi waktu yang sekarang. Saat ini kita sedang hidup. Masa lampau kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Anda yang jam 1 siang tadi, Anda pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Anda yang nanti sore jam 5 akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Nah,
pikiran kita selalu lari ke masa lampau atau masa yang akan datang. Ketika kita sudah bisa fokus, itu sebetulnya kita belajar hidup saat ini cuman dengan objek tertentu, yaitu misalnya nafas atau dengan semoga semua makhluk bahagia, lalu kita kembangkan sekarang pada kehidupan sehari-hari. Yaitu waktu jalan, waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring, selalu sadar. Sehingga piti itu hanya sebagian kecil dari satu proses perjalanan meditasi yang lebih panjang. Kalau kita hanya ingin mencapai piti, akhirnya kita hanya berhenti sampai di situ. Tapi ketika kita targetnya adalah sadar setiap saat, sehingga bahkan kita menulis satu kalimat di meja kerja kita, atau di mobil kita, atau di tempat tidur kita, di mana saja kita hanya menulis saat ini saya sedang apa. Tidak usah melewati piti, tidak usah melewati apa, batin itu menjadi tenang terus. Karena begitu kita gelisah saat ini sedang apa. Kalau saat ini sedang apa dan kita sadar, kegelisahan itu menjadi tidak ada lagi. Karena gelisah hanya berbicara masa lampau dan masa yang akan datang. Ya, nah karena itu lihat meditasi bahwa jangan anggap meditasi itu duduk diam dan tegak. Itu baru latihan meditasi. Latihan ini harus dipraktekkan dalam kehidupan. Istilahnya Pak Haryanto adalah aplikasinya. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ketika Anda sadar setiap saat, Anda berbicara sadar. Anda meletakkan handphone sadar, meletakkan kunci sadar, membuka mobil sadar, mengunci mobil sadar, mematikan lampu sadar, mematikan kompor gas sadar. Selalu sadar setiap saat itulah yang seharusnya kita capai. Dan ketika kita sadar setiap saat, hidup ini bahagia. Hormon-hormon menjadi aktif. Itu yang menjadi jawabannya. Terima kasih. Nah, ini ada satu isu di Amerika terutama. Pak Edi, pernah dengar Martin Seligman gitu ya mungkin ya. Itu bapak psikolog di Amerika sana gitu. Jadi beliau ini menemukan konsep positive feeling untuk meluruskan yang positive thinking tersebut. Nah kalau menurut Bante, menurut Haryanto, Pak Edi sendiri itu bagaimana? Positive thinking dan positive feeling itu mana yang, tentu saja dua-duanya penting ya, rasio sama emosi lah kalau secara sains atau psikologi gitu. Mana yang lebih penting tapi? Punya having a positive feeling or positive thinking. Ya, jadi kalau positive thinking itu pasti berhubungan dengan body, ya. Positive feeling berhubungan dengan mind dan soul. Dan kalau saya boleh rangkum ya mind, body and soul itu harus menyatu. Jadi kedua-duanya positive thinking dan positive feeling harus selalu kita tanamkan ya Pak Anda, kalau menurut saya seperti itu. Dua-duanya penting, tapi kan absolutely. Kalau lebih dikatakan, mana? jadi begini, tergantung sebetulnya kembali kepada tipikal seseorang itu sendiri. Ada orang yang rasional, ada orang yang emosional. Bagaimana saya pribadi misalnya, saya tipikal orang yang sangat rasional. Saya selalu melihat segala sesuatu dari sisi fakta. Faktanya seperti apa, sainsnya seperti apa, datanya seperti apa. Jadi saya lebih ke arah positive thinking automatically. Ya, saya lebih mengedepankan positive thinking. Tapi bagi mereka-mereka yang barangkali seperti Bante Utamo yang lebih banyak menggunakan dengan bahasa iman, bahasa rohani begitu, barangkali positive feeling yang lebih ke depan begitu ya. Gimana, seperti Bante? itu. Silakan. Kalau menurut Bante gimana? Mana lebih penting? Sesungguhnya kalau di dalam konsep Dharma, karena kebetulan kita kan ada idola, ya, idola Sang Buddha. Nah, terpaksa saya menggunakan tekniknya beliau. Penjelasannya adalah bahwa manusia itu terdiri dari badan dan batin. Kemudian batin ini terdiri dari empat bagian yang disebut dengan perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran. Nah, kemudian apakah ada positive thinking? Nah, pikiran positif apakah ada? Kalau di dalam konsep Buddhis ada. Nah, sekarang yang pertanyaan berikutnya adalah apakah ada positive feeling? Nah, kalau kita lihat tadi, feeling ini memang bagian dari batin, ya, perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran. Tetapi perasaan itu hanya ada suka, duka, dan netral. Jadi apa saja yang kita pikirkan sebetulnya yang muncul itu adalah pikiran positif. Feeling hanya tahu baik, buruk, netral. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan dalam sharingnya sana adalah saya memaksakan atau berusaha untuk selalu berpikir positif.
Itu adalah hal yang bagus juga. Karena itu akan membangkitkan semangat hidup. Cuman harus diimbangi dengan perilaku juga. Ya, jangan sampai nanti seperti ibu-ibu yang kadang-kadang mengatakan, saya kepingin langsing loh, tapi saya tidak bisa ngerem ngemilnya. Saya tapi tetap kepingin langsing ini, saya kepingin langsing. Ajar terus kepinginnya ya cuman berhenti di keinginan. Ya, nah sehingga kalau memang kita punya pikiran positif itu sudah bagus. Apakah yang disebut pikiran positif? Sebetulnya adalah sadar saat ini sedang apa. Karena sadar saat ini sedang apa, ini mungkin kalau kita bahas dengan apa yang dikatakan oleh Pak Haryanto tadi. Kekayaan itu adalah ketika semuanya sudah habis, tapi kita masih bisa merasa bahagia toh. Nah itulah yang kekayaan yang sesungguhnya. Artinya apa? Menerima kenyataan. Ini loh barangku memang sudah habis. Ketika orang bisa menerima kenyataan pada hidup pada saat ini, itulah kebahagiaan. Kalau Pak Haryanto tadi menceritakan dengan sungai yang kering, itu sebetulnya adalah satu konsep, inilah hidup saat ini. Sehingga kalau satu ketika kita jalani lagi, mungkin akan ada air yang mengalir lagi di situ. Nah, jadi ketika sekarang, saya mau berpikir positif, mulai dengan hidup pada saat ini. Ketika hidup pada saat ini, nerimo, itu otomatis terjadi. Tapi bukan nerimo hanya nerimo ing pandum saja. Jadi hanya nerima ya sudahlah. Aku kalau sehat ya aku terima. Kalau aku sakit ya aku terima. Bukan seperti itu. Tetapi menerima yang sudah terjadi dan menjadikan apa yang kita terima ini sebagai pelajaran. Yang kita terima ini positif, jadikan pelajaran untuk kita tingkatkan di masa depan. Yang kita terima ini negatif, jadikan pelajaran untuk dihindari di masa depan. Kalau begini, ini adalah berpikir positif. Sehingga perasaan tidak pakai positif atau negatif lagi. Demikian pula kesadaran. Semua itu hanya permainan pikiran. Karena begitu kesadaran muncul, yang ada nanti hanya netral. Karena sadar hidup adalah saat ini, dia menjadi netral. Begitu. Jelas Bante. Jadi memang kerangka atau frame omanya berbeda itu. Pola pikirnya berbeda karena motivatornya berbeda. Ya. Idolanya dia. Ya. Ya nggak apa-apa Bante. Ya, jadi ini bukan berbicara benar dan salah ya, tapi berbicara cara hanya berpikir yang sudut lain, pandang yang yang berbeda. lain. Ya. Ya, Bapak mau meluruskan Pak? Saya lama-lama bingung loh. Tahu bingung. Nah, ada positive thinking, ada positive feeling. Pernah baca atau Pak ya masalah artikel-artikel gitu ya? Ya pernah, tapi mungkin saya termasuk awam sekali kan, karena saya nggak terlalu mendalami di mind, body, and soul, nggak jarang meditasi, jadi positive feeling, positif kalau saya pokoknya enak atau enggak perasaan itu aja lah. Saya begitu aja. Mau kucingnya hitam atau putih yang penting bisa nangkep tikus itu bisa. Iya itu enggak, bagus. Ya, kesimpulan saya, tapi buat saya yang penting adalah saya menyadari hitam putih siang malam. Kita nggak mungkin seumur-umur setiap saat, ya memang kalau bisa kita jaga terus positive thinking, tapi kita menyadari bahwa satu saat kita akan stres kok. Nggak bisa menghindar lah, sekuat apapun loh. Kita akan kadang sampai nafsu makan hilang, sampai nggak bisa ke belakang, sampai suntuk sekali. Sekuat apapun kita, saya selalu menyiapkan bahwa nggak bisa lah kita itu Superman yang selalu bisa meredam segala permasalahan. Lah, saya setuju sekali idol itu tapi dalam pengertian saya adalah mentor, kalau saya lebih ke arah mentor, dan kita perlu memang membentuk mentor-mentor untuk beberapa suatu hal yang berbeda, komunitas yang beda. Seperti di rumah jelas seorang istri itu mentor yang sangat luar biasa sekali. Kalau saya boleh ceritakan, kadang yang namanya suami istri kadang rame nggak bisa cocok. Ramenya itu karena podo ngomongnya kan. Kalau pas rame kan satu ngomong, dua-duanya ngomong, maka nggak ada yang denger loh. Lah istri saya punya teknik yang sangat luar biasa, dia nulis surat itu. Sampai sekarang, lah sekarang sudah canggih, dia ngemail ke saya. Kalau saya pas diajak ngomong nggak bisa, dia masih lewat tulisan atau lewat email yang terakhir. Saya di email lah. Jadi kadang ngurusi anak yang nakal itu kan kadang podo rame nih, podo nggak dengerin. Kalau pas rame itu nggak akan dengar. Mentor-mentor semacam itu kita butuhkan. Kita butuh mentor yang cara Jawa berani demek sirai kita itu loh. Mentor yang tidak ada sungkan. Teman yang tidak ada sungkan, tidak mikirkan untung rugi, yang ngeplak kepala kita berani, itu kita butuh. Yang untuk kita true friend ya, teman sejati sebetulnya. Teman sejati. Terus dukung orang tua yang kadang
biarpun kita kedudukan apapun, mama jewer aja kan masih berani. Kita butuh orang tua yang semacam itu. Yang mengingatkan kita, yang membumikan kita kembali, yang menyadarkan kita, we are nobody actually. Pada saat permasalahan itu muncul. Jadi saya sih bukannya berkata bahwa positive thinking harus dikatakan, malah saya katakan pada saat kita low, kita butuh mentor-mentor itu lagi untuk, kadang kita nggak kuat untuk mengangkat positive thinking kita sendiri. Kita butuh bantuan dari luar untuk mengangkat diri kita. Terima kasih. Iya, wah menarik ya. Itulah sebabnya Bante ya, kalau Buddha itu kan, ini idol Bante itu ya Bante ya. Big Boss kita itu mengatakan bahwa suatu hari kan, ini cerita sedikit ya, Bhakti Ananda itu ketemu Buddha, tanya sama Buddha, Bante, apakah teman-teman yang baik, teman-teman spiritual itu sebagian dari Dhamma? Kira-kira jawaban Buddha apa? Iya dong, pasti dong, gitu kan? Ternyata tidak. Buddha itu menjawab, bukan begitu Ananda, jangan berkata begitu Ananda. Loh, sebagian dari Dhamma masa enggak? Bukan. Tetapi teman-teman yang baik adalah keseluruhan dari Dhamma itu sendiri. Nah ini diperkuat tadi itu. Kita tuh mungkin maunya sendiri, egois apa, tapi kita tuh enggak bisa hidup sendiri. Kita tuh selalu depend on others, kita tuh interdependent, pasti adalah jatuh bangunnya begitu. Makanya Buddha tuh membentuk sangga ya Bante ya. Tidak cuma Buddha Dhamma tapi juga sangga dibentuk supaya beyond generation juga bisa diteruskan. Karena itulah yang sangganya itu akan mempertahankan Dhamma itu sendiri. Kira-kira gitu Bante ya. Oh, tepuk tangan buat saya sih. Ini susah payah nih ngapalin kitab sucinya tuh Pak. Takut salah tuh ada Bante, malu saya nanti. Oke silakan, ada pertanyaan lagi? Ya silakan Selamat Bu. sore Bante. Selamat sore Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yes. Saya atas nama Yuli. Pertanyaan ini dua dari Ibu teman bukan saya. Yuli. Ibu Yuli bukan? Iya. Kok atas nama Yuli? Satu atas nama teman saya dengan saya sebabnya. Oh, Yuli di mana gitu? Kita gabung aja. Yang pertama yaitu apa bedanya antara mimpi dengan mengigau? Karena anak saya dan suami saya sering sekali mengigau. Itu apakah ada sesuatu yang memang terbuang atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Karena ada yang juga mengigau itu sampai jalan ke kamar mandi juga nggak sadar. Tapi sampai ke kamar mandi kemudian balik lagi, ditanya juga nggak tahu. Kemudian yang kedua yaitu menujunya ke Pak Edi, di mana ini anak teman saya, umur sekarang 11 tahun, mulai dari umur 1 tahun sampai 11 tahun nggak pernah makan nasi. Jadi makannya berupa mie dan roti. Minumnya pun juga nggak minum air putih, tapi minumnya susu. Pertanyaannya yaitu satu, pasti ada kelainan di dalam tubuh. Mungkin bagaimana menurut Bapak apa yang harus kita lakukan, karena kita sudah berusaha untuk mengubah si anak ini, tidak bisa sampai sekarang dan berontak. Jadi makanya selalu mie dan susu serta roti. Kemudian kita apa yang harus kita lakukan supaya si anak bisa mau dialihkan ke arah nasi. Saya mau nanya sebentar Ibu, Bu Yuli itu mie-nya maksudnya mie instan? Indomie, mie biasa mau. Waduh. Tapi jarang, tapi Indominya yang selalu begitu. Oke, baik. Mungkin saya jawab dulu Bante ya, sebentar ya. Oke, ini kasusnya tampaknya cukup serius Bu Yuli ya, sangat serius. Tadi saya juga lupa, bukan lupa ya, waktunya enggak ada memang ya. Mulai dari mie-nya sendiri, mie-nya itu mengandung boraks, ya, mengandung boraks. Ya. Sebetulnya makan mie boleh, selama mie-nya itu mie yang tidak mengandung boraks. Misalnya mie tarik begitu yang langsung dibikin dari terigu. Tarik-tarik itu kan, itu nggak ada boraksnya. Karena sebetulnya esensinya antara nasi dengan mie itu sama saja, sama-sama karbohidrat ya. Mie, nasi, kentang, jagung itu sama aja, itu karbohidrat semua. Dan itu bisa disubstitusi, nggak ada masalah. Yang lebih bermasalah adalah ketika dia minumnya hanya susu tok. Susu itu sesuatu yang tidak baik, ya. Mungkin nanti di session yang berikutnya saya akan jelaskan kenapa susu itu tidak baik. Susu sangat tidak baik, ya. Dan orang hanya boleh minum susu sebetulnya sampai umur 2 tahun dan itu pun harus ASI, bukan susu sapi. Ya. Laktosa ya, pada susu sapi dan susu orang totally different.
Susu orang ASI itu mengandung lebih dari 4.700 nutrisi. 4.700 nutrisi. Susu sapi itu cuma ada sekitar 350 nutrisi. 1/10-nya juga enggak ada. Ya, makanya saya sedikit kadang agak gojek begitu joke. Banyak anak-anak kecil sekarang yang kelakuannya kayak sapi. Ya, karena dari kecil dikasihnya makannya minumnya susu sapi. Mamanya sapi, ya. Ingat Bapak Ibu, ingat alam ini punya aturan, ya. Alam ini punya aturan. Orang ya dikasih susu orang, Bapak Ibu, bukan susu sapi. Sekali 2 kali fine, enggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus trouble, ya. Nanti coba dicek anaknya. Ada satu indikasi tadi juga saya sempat cerita dengan Pak Hendro, Pak Sindu, Pak Hari juga, namanya LDH, laktat dehidrogenase. LDH, coba LDH-nya cek di lab, pasti sangat tinggi. Ya, yang saya khawatirkan satu, anak ini akan menderita degenerative disease dalam waktu singkat, berbahaya sekali Bu. Harus cepat Ibu melakukan satu langkah preventif hari ini juga untuk mulai merubah kebiasaan itu. Barangkali mungkin besok Ibu bisa menghubungi Pak Dion untuk cek antioksidan di sana. Saya percaya antioksidannya sangat rendah. Ya. Mumpung belum telat ya, saran saya mulai dibenarkan. Ya orang tuanya lah, bagaimanapun anak itu kan melakukan semua hal kan karena dari contoh orang tuanya Bante ya. Nah orang tuanya harus ngasih contoh yang benar ya. Kalau perlu agak sedikit keras begitu. Misalnya ya sudah susu enggak ada habis di lemari di mana enggak ada susu, adanya air putih. Kalau dia haus mau enggak mau harus minum air putih. Ya lu enggak ada susu mau nangis maupun juga biarin aja karena itu untuk kebaikan dia kok. Begitu ya, barangkali itu bisa menjawab. Yang lain mengenai mengigau mungkin Bante bisa menjelaskan lebih detail mengenai mengigau. Karena kalau saya jelaskan dari sisi sains nanti mungkin nggak kena mungkin ya, karena itu memang ada bedanya mimpi dengan mengigau sama sekali berbeda. Karena mengigau biasanya dilakukan kombinasi antara alam sadar dan alam bawah sadar. Kalau mimpi totally alam bawah sadar begitu. Makanya kenapa sleepwalking bisa jalan ke kamar mandi terus balik lagi gitu kan ya, seperti itu. Sekarang tentang mimpi, sebetulnya mimpi dan mengigau ini mungkin memang mestinya Pak Edi loh yang menjelaskan dengan baik. Nah saya pengetahuannya kan agama loh sebetulnya. Orang mimpi dan mengigau ini tidak ada hubungannya sama agama. Ya, karena dia tidak melakukan ritual apa-apa itu. Pak Haryanto aja mungkin lebih expert. Lebih expert ya? Praktisi mimpi dan mengigau. Ya, cuma sekarang definisinya mengigau dulu ini apa? Apakah seperti yang tadi termasuk sonambul ini atau bagaimana ini? Ya, jadi sambil jalan ini ya, tidur sambil jalan ya. Sleepwalking. Apakah kalau yang ngomel-ngomel itu termasuk mengigau enggak ya? Jadi sambil tidur, besok bayar utang tuh. Besok jangan ditagih dong, aku enggak punya duit. Itu apa itu? Mengigau juga ya? Ya, jadi bagaimana kalau ini dipandang secara dharma? Kalau mimpi, ya yang tadi mimpi itu adalah munculnya ketika di tidur monyet. Ya, antara tidur nyenyak ini, tidur monyet pada saat mau nyenyak atau tidur monyet setelah nyenyak. Kemudian kalau mengigau itu biasanya itu setelah tidur nyenyak. Jadi setelah pusat nyenyak ini. Jadi makanya orang mengigau biasanya sebentar lagi akan bangun. Nah kalau yang tadi dikatakan mimpi, dia tahu kalau mimpi itu juga biasanya adalah setelah tidur nyenyak. Kenapa kok dia bisa jalan? Kenapa kok dia bisa ngomong? Karena pikirannya itu mungkin pada waktu tidur dia tidak terlalu bisa santai. Dia masih ada aktivitas tubuhnya, mungkin malah dia tidak melewati pusat nyenyak ini juga bisa. Karena ada beberapa orang yang merasa, aku tuh sudah tidur 8 jam kok aku gak seger-seger ya. Mungkin dia tidak pernah mengalami pusat nyenyak ini. Jadi isinya malah pikiran, terus ya tidak karu-karuan, sampahnya itu terlalu banyak. Nah ketika dorongan pikiran yang terlalu kuat, mungkin saja dia bisa ngomong, nah aku jangan ditagih utangnya, aku gak punya. Karena dia obsesinya sudah, aduh aku kalau dibayar ditagih utang aku gak bisa. Nah itu yang mempengaruhi. Atau dia, tadi pintu rumah kayaknya belum dikunci ya, akhirnya dia jalan dan dia ngunci pintu rumah. Ini sebetulnya adalah di tidur monyet ini. Jadi kalau secara dharma, apa yang dijelaskan, semuanya sebetulnya pada kasus tidur monyet, hanya ketika mengigau itu, pikiran sangat mendominasi sehingga hasilnya dia menggerakkan anggota tubuhnya. Sedangkan kalau mimpi, ya dia hanya cukup diam-diam saja, kecuali mimpi basah yang beliau expertnya yang sebentar lagi akan menjelaskan. Terima kasih.
Ya mungkin sebelum ada pertanyaan berikutnya saya mau ngasih informasi tambahan dari beberapa slide yang nggak sempat saya tampilkan. Mungkin nanti bisa memicu pertanyaan juga. Ada beberapa mungkin tips begitu ya. Pertama ya barangkali yang saya mau ceritakan, hati-hati dengan peralatan-peralatan rumah tangga yang menggunakan teflon. Ya, ibu-ibu terutama biasanya kalau udah wajan atau panci yang pakai teflon tuh sampai garit-garit berat-berat gitu masih tetap dipakai. Hati-hati, karena teflon itu mengandung merkuri. Ketika sudah menggaris, itu harus dibuang, jangan sayang. Karena kalau sudah menggaris artinya merkurinya sudah keluar, itu karsinogen, menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, jadi kalau nanti dilihat sampai rumah, kalau peralatan-peralatan teflon mau wajan, mau panci atau apa sudah ngegaris, langsung dibuang, tidak usah sayang. Pertama. Kedua, tips yang berikutnya hati-hati dengan microwave. Bapak Ibu di ruangan ini siapa yang punya microwave? Semua punya ya, be careful. Microwave itu artinya gelombang mikro. Kenapa microwave bisa memanaskan masakan itu tanpa menggunakan api? Karena sebetulnya yang memanaskan makanan itu adalah dirinya sendiri. Ya, gelombang mikro yang dipancarkan oleh microwave itu masuk ke dalam beberapa struktur elektron dan atom yang ada di barang itu, mau daging, mau nasi, mau masakan, dan elektron itu yang bergetar sendiri karena pengaruh gelombang mikro tadi. Sehingga karena dia bergetar, dia jadi panas sendiri. Makanya kenapa kalau microwave depannya panas, dalamnya juga panas. Ya, nah gelombang mikro ini itu sangat berbahaya buat brain, buat otak. Saya punya klien di Surabaya, seorang anak kecil umur 4 tahun menderita kanker otak. Ya, orang tuanya bilang nggak ada genetik. Ya, selama ini makannya bagus. Ya, terus akhirnya saya teliti, terus saya selisih, akhirnya saya dapat satu jawaban. Ternyata anak ini tuh kerjaannya tiap kali mamahnya manasin di microwave, anak itu selalu nempel dan ngeliatin microwave. Kan microwave bagus toh, nyala, muter. Ya, kayak karosel begitu kan. Nah, dia nemplek di kacanya begitu. Ya. Jadi saran saya Bapak Ibu yang punya microwave di rumah, ketika kita nyalain microwave, begitu on, Bapak Ibu tolong mundur, paling tidak 1 meter dari microwave. Ya, banyak orang yang malah dinceng-inceng begini wis panas po durung gitu ya. Lah, itu yang berbahaya. Itu banyak orang yang enggak sadar dan gelombang mikro dari microwave sangat-sangat berbahaya, ya. Ketiga, Bapak Ibu yang sering nambal gigi, ya, tolong usahakan jangan menggunakan amalgam, ya. Amalgam mengandung merkuri yang juga sangat berbahaya, ya. Gunakan teknik yang lain, ya. Ada teknik yang lain, ya, hati-hati. Kemudian Bapak Ibu yang suka menggunakan pewarna rambut, siapa yang suka ngecat rambut?